Krisis besar. Timnas Cina terancam hancur jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Pertandingan yang menegangkan. Media Vietnam prediksi Timnas Indonesia siap hancurkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Mengapa pemain Belanda memilih Timnas Indonesia? Media Belanda bingung dengan fenomena ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Krisis besar. Timnas Cina terancam hancur jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Jelang pertemuan yang ditunggu-tunggu di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Cina yang dilatih oleh Branko Ivankovic menghadapi situasi yang sangat sulit. Persiapan mereka untuk melawan Timnas Indonesia pada 17 Oktober 2024 tampaknya tidak berjalan mulus, terutama setelah mengalami 2 kekalahan mengecewakan di 2 laga perdana. Dalam pertandingan pertama grup C, Cina mengalami kekalahan telak 0-7 dari Jepang, sebuah hasil yang menghancurkan moral tim. Kekalahan ini diikuti dengan hasil buruk lainnya di mana mereka kembali tumbang dengan skor 1-2 melawan Arab Saudi. Hasil-hasil negatif ini segera menuai kritik keras dari publik dengan banyak yang menyerukan agar Branko Ivankovic mundur dari jabatannya sebagai pelatih. Lebih dari sekadar hasil buruk, situasi internal di dalam skuad Cina tampaknya semakin memburuk. Media asal Korea Selatan Best 11 melaporkan adanya ketegangan yang meningkat antara Ivankovic dan Zheng Zi, manajer Timnas Cina. Konflik ini mulai terlihat saat Zheng Zi meminta agar Bram Abdulwali dicadangkan dalam pertandingan melawan Arab Saudi, namun Ivankovic menolak permintaan tersebut. Reaksi Zheng Zi pun terlihat dramatis. Ia tertangkap kamera sedang marah dan memukul tembok sebagai respons atas keputusan pelatih. Dalam laporan tersebut, Best 11 mengungkapkan bahwa ketegangan tidak hanya terjadi di antara pelatih dan manajer, tetapi juga melibatkan para pemain. Mereka dilaporkan mulai meragukan pilihan taktik yang diambil oleh Ivankovic. Pelatih Ivankovic menerima saran dari Zheng Zi untuk menggantikan Bram Abdulwali, tetapi ia menolak. Akibatnya Zheng Zi terlihat frustrasi. Tulis Best 11 menekankan betapa seriusnya perselisihan ini. Federasi Sepak Bola Cina kini berada dalam tekanan untuk segera menstabilkan situasi di dalam tim. Mereka tidak punya banyak waktu sebelum menghadapi Australia pada 12 Oktober yang diikuti dengan pertandingan melawan Timnas Indonesia. Keduanya merupakan lawan tangguh dan jika Cina tidak bisa bangkit dari krisis ini, kemungkinan besar Federasi Sepak Bola Cina akan mengambil langkah drastis termasuk pemecatan Ivankovic. Dengan ketidakpastian dan ketegangan yang melanda skuad, semua mata kini tertuju pada bagaimana Timnas Cina akan bersiap untuk menghadapi tantangan berat di depan. Mampukah mereka memperbaiki keadaan dan memberikan performa yang solid melawan Indonesia, atau akankah kekacauan ini terus menghantui mereka sehingga menguntungkan bagi Timnas Indonesia? Kita saksikan di pertandingan yang akan datang. Pertandingan yang menegangkan. Media Vietnam prediksi Timnas Indonesia siap hancurkan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia. Dalam persiapan menjelang bulan Oktober, media di Vietnam telah berani memberikan ulasan menarik tentang 2 laga penting yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih Sintayong, skuad Merah Putih dijadwalkan bertanding melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober dan melawan Cina pada tanggal 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini sangat krusial dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan tentunya hasil dari laga ini akan menjadi penentu bagi perjalanan Timnas Indonesia. Pertandingan melawan Bahrain tidak hanya penting dari segi poin, tetapi juga menyimpan kenangan pahit bagi Timnas Indonesia. Sejarah mencatat kekalahan telak 10-0 yang dialami oleh Indonesia saat berhadapan dengan Bahrain yang hingga kini menjadi salah satu catatan terburuk dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Namun seiring dengan berkembangnya kualitas tim, ada harapan baru untuk membalas dendam atas kekalahan tersebut.
Media Vietnam Soha mengomentari bahwa potensi balas dendam ini cukup nyata terutama setelah melihat performa terbaru dari timnas Indonesia yang diperkuat oleh sejumlah pemain naturalisasi berkualitas. Setelah menghadapi Bahrain, Indonesia akan menjamu Cina di kandang sendiri. Media Vietnam menyoroti bahwa Cina saat ini sedang berada dalam performa yang kurang baik. Dalam beberapa pertandingan terakhir, mereka bahkan mengalami kekalahan, telak termasuk satu laga di mana mereka kalah 0-7 dari Jepang. Dengan keadaan ini, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan semakin terbuka lebar. Dengan banyaknya bintang naturalisasi yang memperkuat skuad timnas Indonesia diyakini mampu menaklukkan Tiongkok, tulis Soha menciptakan ekspektasi besar terhadap laga tersebut. Selain itu, media Vietnam juga mengungkapkan keprihatinan jika timnas Indonesia berhasil meraih hasil positif. Kemenangan bagi Indonesia bukan hanya soal angka tetapi juga bisa menggeser prestasi yang pernah dicetak oleh Vietnam saat masih dilatih oleh Park Hang-seo di babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Dalam edisi yang lalu, Vietnam hanya mampu mengumpulkan 4 poin setelah 10 pertandingan. Jika Indonesia berhasil mendapatkan 5 poin dalam 2 pertandingan ini, itu akan menjadi tonggak sejarah baru bagi mereka. Dengan semangat balas dendam dan dorongan untuk melampaui prestasi tim-tim sebelumnya, semua mata kini tertuju pada timnas Indonesia. Pertandingan mendatang tidak hanya akan menentukan langkah mereka di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga bisa menjadi momen bersejarah yang mengubah pandangan publik terhadap kekuatan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Mengapa pemain Belanda memilih timnas Indonesia? Media Belanda bingung dengan fenomena ini. Media Belanda di Stentor Tengah dalam kebingungan setelah melihat banyak pemain asal negeri kincir angin yang memilih untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang cukup mengesankan di 2 laga awal mereka di grup C bertanding melawan Arab Saudi dan Australia. Dalam laga pembuka melawan tim asuhan Roberto Mancini, Indonesia berhasil mencuri 1 poin berharga dengan hasil imbang 1-1 di Jeddah. Pada matchday kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, mereka tampil sangat baik menahan Australia yang saat itu menduduki peringkat 24 dunia dengan skor 0-0. Hasil-hasil ini membuka peluang bagi timnas Indonesia untuk bersaing memperebutkan posisi kedua yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan jika tidak ada kemungkinan besar mereka bisa finish di posisi ketiga atau keempat untuk melanjutkan ke babak keempat kualifikasi. Keberhasilan timnas Indonesia ini mendapatkan perhatian luas dari berbagai media internasional terutama karena kontribusi pemain naturalisasi yang memperkuat skuad Sintayong. Dalam laga melawan Arab Saudi dan Australia, terdapat setidaknya 11 pemain naturalisasi yang dipanggil semuanya berdarah Belanda. De Stentor pun menunjukkan rasa heran mereka. Mereka mencatat bahwa tidak kurang dari 10 pemain berpaspor Belanda kini membela timnas Indonesia. Bagaimana bisa ini terjadi? Tulis mereka menyoroti fenomena yang tidak biasa ini. Media tersebut juga menyoroti keberadaan pemain-pemain berbakat seperti Tom Haye dan Mads Hilgers yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam skuad timnas Belanda. Mereka mempertanyakan mengapa pemain-pemain dengan kualitas di atas rata-rata ini tidak memilih untuk menunggu panggilan dari timnas negeri asal mereka. Satu hal yang jelas adalah bahwa para pemain keturunan Belanda yang memilih membela timnas Indonesia melakukannya dengan niat yang tulus. Mereka tidak menjalani proses naturalisasi karena alasan finansial atau hubungan keluarga, melainkan karena adanya ikatan darah dengan Indonesia yang ingin mereka hormati. Ini adalah panggilan untuk pulang dan membela negara leluhur mereka. Melihat perkembangan ini tentu sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di bawah arahan Sintayong dalam kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dengan semangat baru dan komposisi tim yang beragam, apakah mereka bisa mencapai kesuksesan lebih lanjut? Semua mata kini tertuju pada skuad merah putih.